Shalom jemaat Tuhan, pagi hari ini kita mau memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, mengejar hadir-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu.
menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau mengejar hadir-Mu, haleluya, agar Engkau disenangkan. Haleluya Tuhan, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya, layakkan kami, sucikan kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk setiap kasih Tuhan yang selalu mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, biarlah kami setiap jemaat-Mu Tuhan mau terus Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, Tuhan yang bertahta atas setiap pujian kami, agar hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan, yang kami muliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan, teragungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan. Biarlah setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau menggunakannya untuk memuji nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku
memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Jadikan Aku Indah. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan, kerinduan kita di hadapan Tuhan, agar kehidupan kita dapat menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, mengajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, mengajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, mengajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, kami dirancang untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya.
Ampuni kami Tuhan, kalau terkadang kami lupa Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengubahkan setiap kelemahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Jadikan aku indah. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kembali Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Engkau yang memberikan kami kelembutan hati untuk dapat menerima setiap teguran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi pelita bagi jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Engkau yang memakai kehidupannya. Terpuji dan teragungkan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Jemaat Bahtera yang saya kasih dalam Tuhan, selamat pagi semua. Kembali kita ketemu setelah beberapa waktu kita tidak saling bertemu sampai sekarang ya. Oke, kita lanjut pada seri khotbah kita, yaitu di dalam seri yang ke-8. Seri ke-8 ini judulnya dirancang untuk kesenangan Tuhan. Jadi hidup kita itu bukan dari papa, dari mama, tapi semua itu rancangan Tuhan. Jadi bukan, kita sudah pernah mendengar, mempelajari bahwa bukan karena kejadian kita itu kebetulan atau karena orang tua yang tidak, tapi kita semua dalam kandungan sudah dirancang oleh Tuhan. Itu sebabnya saya berkata bahwa tidak ada anak yang lahir itu tidak dalam rencana Tuhan. Mau model apapun kegiatan orang tuanya, mau karena kesalahan, mau ketika dia lahir, dia sudah jadi janin, dia adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Nah, Wahyu pasal 4, coba kita lihat. Wahyu pasal 4, di sana firman Tuhan berkata, Wahyu pasal 4 ayatnya yang ke-11, Ya Tuhan dan Allah kami, Wahyu pasal 4 ayat 11, Ya Tuhan dan Allah kami, kita berdiri ya. Lupa lagi ya, kebiasaan kita. Nah, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi semua dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan, semua dalam rancangan dan rencana Tuhan. Mazmur 149 ayat 4, di sana juga firman Tuhan berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi kita dirancang, direncanakan bagi kesenangan Tuhan,
bukan bagi kesenangan orang tua, bukan bagi kesenangan istri dan suami, tapi bagi kesenangan Tuhan. Walaupun kita hubungan suami istri saling mengasihi, hubungan anak dan orang tua tetap mengasihi, tapi kita ini hadir dan dirancang Tuhan ini untuk Tuhan. Amin, jemaat Bahtera. Saudara itu dirancang bukan untuk orang tua, bukan untuk anak-anak, bukan untuk istri, bukan untuk suami, tapi untuk Tuhan hidupmu. Jadi jangan lebih takut daripada orang tua, dari anak-anak, dari siapapun, daripada Tuhan. Kita harus lebih takut kepada Tuhan. Amin. Nah, Allah menciptakan kita untuk kepentingannya. Jadi kita ini ciptaan Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Jadi kalau saudara yang merasa diciptakan Tuhan, tapi hidup saudara bukan untuk Tuhan, kali saudara salah ya. Kita ini diciptakan untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk tujuan Tuhan. Bukan tujuan keluarga, tujuan Tuhan. Hidup keluarga jemaat Bahtera itu diarahkan, ditujukan, prioritas kita itu untuk Tuhan. Bukan untuk keluarga. Walaupun tetap ada untuk keluarga, tapi yang utama tujuan hidup kita itu untuk Tuhan. Jadi jangan saudara tuh punya tujuan untuk keluarga, pelayanan sudah nggak ada, mau melayani Tuhan udah nggak ada, beribadah udah nggak ada loh. Saudara diciptakan untuk Tuhan loh, untuk kepentingan Tuhan, untuk kesenangan Tuhan. Jadi jangan sampai ada jemaat karena takut sama istri, takut sama suami, takut sama keluarga, takut sama orang tua, dia tinggalkan Tuhan, dia tidak mau melayani Tuhan. Inilah tujuan hidup kita diciptakan. Ingat ya, tujuan saudara hadir dalam dunia itu bukan untuk diri saudara, tapi untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk tujuan Tuhan, untuk kesenangan Tuhan. Amin, jemaat Bahtera. Saudara mau hidup untuk kesenangan Tuhan. Nah, betapa pentingnya dan berharganya kita dirancang Tuhan. Allah merancang manusia itu sangat penting, sehingga tidak ada lagi manusia itu menganggap dia tidak berharga di hadapan Tuhan. Semua kita berharga karena kita ciptaan Tuhan. Orang miskin, orang susah, orang lumpuh, orang siapapun, dia itu berharga di hadapan Tuhan karena Tuhan yang menciptakan dia. Dia direncanakan bersama Allah dalam kekekalan. Jadi hidup kita ini dirancang, diciptakan untuk tinggal bersama dengan Bapa di sorga. Itu hal utama yang harus kita tahu. Bukan untuk menyenangkan istri, suami, anak-anak. Itu memang akan ada dalam perjalanan hidup kita. Tapi yang terutama yaitu kita ini dirancang untuk kekekalan, untuk sorga. Jadi jangan menomorduakan Tuhan. Tuhan selalu nomor satu, karena Dia yang ciptakan kita. Setelah kita jadi berkat bagi istri, bagi anak-anak, bagi keluarga. Tapi yang terutama hidup kita ini Tuhan punya. Nah, Efesus pasal 1 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi kita tidak boleh protes kepada ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Manusia dia kaya, dia sudah. Sekarang fokus kita, hidup kita itu sama Tuhan, bukan sama orang lain.
Bukan memandang ini, memandang itu. Tidak, kita dan Tuhan. Mau urusan ini, mau urusan itu, mau urusan apa, kita sama Tuhan. Jadi kalau saudara punya hubungan sama Tuhan tidak benar, tidak beres, berarti saudara punya tujuan hidup nggak ada. Firman Tuhan berkata, manusia itu kalau tidak memiliki tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, dia seperti binatang yang mati begitu saja. Tidak mendapatkan, memperoleh hidup yang kekal, tapi malah dihukum. Karena dia tidak mendahulukan Tuhan dalam hidupnya. Tujuan hidupnya itu untuk dirinya sendiri. Lupa bahwa dia itu ada, dia diciptakan itu untuk Tuhan. Saudara mau beribadah di Jemaat Batra, mau dengar khotbah dari gembala Jemaat Batra, itu terserah saudara. Kalau saudara tidak mau, saudara mau dengar di mana, itu terserah. Tapi ingat, tujuan hidup kita itu untuk Tuhan, bukan untuk duit, bukan untuk dapat rumah, bukan untuk dapat mobil, bukan untuk hidup senang-senang, tidak menyenangkan Tuhan. Karena kasih-Nya Allah telah memutuskan bahwa melalui Yesus Kristus Dia akan menjadikan kita anak-anak-Nya. Inilah kesenangan dan tujuannya. Waktu gagalnya Adam dan Hawa, Tuhan kembali lagi merencanakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Betapa berharganya kita itu di hadapan Tuhan. Tapi kita kadang-kadang tidak menghargai Tuhan yang menciptakan kita. Hidup kita ini kita pakai untuk mau-maunya kita, bukan untuk kesenangan Tuhan. Salah satu pemberian terbesar Allah kepada kita adalah kemampuan untuk menikmati kesenangan. Kenapa saudara tidak menikmati kesenangan dari Tuhan? Sukacita, damai sejahtera walaupun uang tidak banyak. Kenapa? Karena saudara tidak memiliki tujuan yang Allah inginkan. Karena hidup saudara itu saudara pakai untuk tujuan sendiri, makanya saudara tidak berbahagia. Saudara susah terus. Saudara tidak menikmati hidup ini. Padahal Tuhan mengingatkan kita ini hidup dalam dunia ini menikmati berkat Tuhan. Bukan duit ukurannya. Sukacita, damai sejahtera, karena kita ada dalam tujuan dan rancangan dan rencana Allah. Kalau kita mau punya tujuan untuk diri kita sendiri, kita cilaka, kita stres, kita capek. Sudah capek, sudah stres, sudah susah, sudah miskin, masuk neraka lagi. Sial banget hidup kita, ya. Nah, Allah dapat merasakan berbagai hal dengan sangat mendalam dalam hidup kita. Karena Dia pernah menjadi manusia. Kenapa Dia mau jadi manusia? Supaya saudara juga dapat melihat bahwa Allah itu pernah jadi seperti kita. Walaupun Dia tidak melakukan dosa. Dia tidak berdosa. Tapi apa yang kita rasakan seperti menyesal, cemburu, Kejadian pasal 6 ayat 6, cemburu, Keluaran 20 ayat 5, marah, Hakim-Hakim 2 ayat 20, sayang, Ulangan 32, sedih, sukacita dan kasih. Itulah yang seringkali dibawa oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita ketika Roh Kudus yang dalam hidup kita berkata, kita sedang mendukakan hati Allah. Coba periksa hidup saudara. Tujuan hidup saudara ini untuk siapa? Jemaat Batra, periksa hidupmu. Tujuan hidupmu itu untuk siapa? Apakah tujuan hidupmu itu kau punya mau sendiri untuk mau menyenangkan hatimu, untuk mau-maumu berbuat sesuatu? Ingat, Tuhan dapat menghidupkan manusia, Tuhan dapat mematikan manusia.
Karena kita ini adalah buatan tangan Allah. Kapan Allah mau mematikan, kapan Allah mau menghidupkan. Jadi saudara tidak usah takut COVID. Kami sekeluarga menghadapi COVID. Kalaupun melalui COVID kami mati semua, tidak masalah. Jadi jangan saudara berpikir bahwa COVID itu akan menghancurkan seluruh hidup kita. Sebuah penyakit yang ditakuti, sehingga orang kadang-kadang sudah terjangkit, sudah terkena tapi tidak mau ngaku. Makanya saya sarankan jemaat Batra, kalau saudara terkena COVID, sudah melapor ke puskesmas, langsung diisolasi. Isolasi kami enak, makannya enak, ruangannya ber-AC, tidur terus. Tapi kalau saudara kuat di rumah nggak masalah. Cuma kalau ketahuan RT, RW atau lurah, saudara pasti diisolasi. Karena kami kemarin minta isolasi rumah, tapi ya puskesmas bilang kalau ada apa-apa tidak ada penanganan medis dari tenaga dokter. Ya saudara pergi cari rumah sakit sendiri kalau di rumah. Tapi puji Tuhan keluarga Pak Renal selesai di rumah. Tapi kalau saudara terkena, kenapa saudara harus kayak sudah kehabisan nyawa? Memang ada tekanan-tekanan ketika kita mengalami. Jadi kalau ya sudah terkena, ya saudara kuat di rumah, makan aja banyak-banyak, makan aja yang mematikan virus itu. Nggak usah, kenapa Pak Gembala, hamba Tuhan, sekeluarga, nggak masalah. Yang masalah itu kalau kita kena penyakit terus kita punya hubungan sama Tuhan tidak benar. Nah, saudara juga sehat, tapi kalau hubungan saudara sama Tuhan nggak benar, percuma saudara sehat, nggak ada artinya. Oke, lanjut. Mendatangkan kesenangan bagi Allah disebut juga penyembahan. Jadi tujuan kita ini menyenangkan hati Allah. Nah, salah satunya disebut dalam penyembahan itu juga menyenangkan hati Tuhan. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Makanya saudara tuh yang tidak takut Tuhan, yang tidak mau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan nggak anggap. Walaupun Tuhan tidak benci saudara, tapi saudara itu tidak akan diberikan berkat oleh Tuhan karena tidak menyenangkan Tuhan, tidak takut Tuhan. Tapi di sini Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Iya kan? Orang yang takut akan Tuhan itu tentunya melakukan kebenaran. Jadi kita ini beda sama orang dunia. Orang dunia itu kalau ngutang tidak mau bayar. Kalau anak Tuhan dia harus bertanggung jawab. Kalau ngutang harus bayar. Amin, jemaat Batra. Kalau ada di sini yang masih utang-utang, bayarlah itu utang-utangmu. Kenapa? Itu kebenaran. Jangan saudara seenaknya pinjam, makanya saya larang itu pinjam-meminjam dalam jemaat. Karena begini, selalu masalahnya pinjamnya enak, nah itu pengembaliannya itu susah, malah lebih galakan dia. Jadi kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, lakukan kebenaran. Saudara yang pinjam, saudara harus tanggung jawab, kembalikan. Kalau tidak, saudara susah diberkati. Karena saudara tidak melakukan kebenaran. Ya kenapa pinjam enak, terus mau bayar susah? Harusnya kalau pinjam, udah harus tahu, saya kembalikan kayak apa nih, kuat nggak saya? Jangan saudara tidak mau kembalikan. Itu Tuhan sangat marah karena saudara tidak melakukan kebenaran Tuhan. Malah dikatakan
kalaupun kita pakai siapa punya harus dipegang itu kata-kata. Mulut bibir kita itu kalau ngomong harus lakukan. Ya, saya pinjam dulu, nanti saya ganti. Lakukan. Jangan saudara semakin hari ke sini hidup sudah ndak jalan-jalan koridor Tuhan, udah awut-awutan jemaat Bahtera. Ini yang sedang ada pinjam meminjam. Kalau yang tidak ada ya puji Tuhan, berarti saudara menjalani apa yang Tuhan inginkan gitu. Jadi saudara harus bertanggung jawab, jangan ada uang, lupa. Oke, lanjut. Apapun yang kita lakukan yang mendatangkan kesenangan untuk Tuhan adalah tindakan penyembahan. Iya kan? Lagi berdoa, lagi menyembah Tuhan, kalau ada masalah selesaikan dulu. Supaya apa? Doamu dijawab. Kalau saudara tidak menyelesaikan, saudara berdoa, saudara beribadah, susah dijawab karena tidak menyelesaikan, saudara punya kewajiban. Jadi saudara tidak mau melakukan kehendak Tuhan, tapi mau berkat. No. Semua berkat mengalir atas apa yang saudara buat. Apa yang saudara tabur, itu yang saudara tuai. Masa saudara tidak pernah melakukan kedisiplinan tentang keuangan, terus saudara mau dapat berkat uang? Susah. Tuhan akan mempercayakan mamon itu, uang itu kepada saudara ketika saudara itu mampu mengelolanya. Jadi kalau saudara tidak mampu mengelolanya, susah saudara dipercayakan Tuhan berkat-berkat. Apalagi tidak jujur kepada Tuhan. Usah. Jujurlah kepada Tuhan, ya. Jemaat Bahtera masih banyak yang gak jujur sama Tuhan soal keuangan mereka. Nah, penyembahan memiliki banyak sisi seperti berlian, dan kita harus memiliki banyak sumber untuk mengerti penyembahan. Ada ahli antropologi berkata penyembahan adalah dorongan universal yang dirancang Tuhan, yang ditaruh dalam diri manusia, suatu kebutuhan yang timbul dari dalam untuk terhubung kepada Tuhan. Jadi kalau orang yang tidak suka menyembah, lebih banyak nonton, susah connect sama Tuhan. Nah, jika kita gagal menyembah Tuhan, maka kita akan mencari pengganti kadang-kadang diri kita sendiri. Karena sudah tidak menyembah Tuhan, akhirnya fokus kepada diri sendiri. Saya ini harus begini, saya ini harus begini. Jadi kita ini sudah tidak lagi ada dalam rancangan dan rencana Tuhan, karena kita menjalankannya dengan kemauan kita. Firman Tuhan yang disampaikan udah tidak pernah dilakukan. Jadi sedih juga saya, jemaat susah, miskin, tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Kenapa? Mereka sendiri yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Adapun jemaat yang diberkati, yang masih cukup, ya puji Tuhan. Kalau ada jemaat susah terus, coba periksa apakah saudara ada dalam rancangan Tuhan. Ketika saudara dipercayakan keuangan, apakah saudara melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Sehingga kita ini kadang-kadang akhirnya dari tahun ke tahun tidak pernah menerima kesenangan dari Tuhan. Karena apa? Kita sendiri yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Mungkin kita membayangkan penyembahan adalah ibadah di gereja, menyanyi, berdoa, mendengar firman Tuhan, upacara lilin, komunitas, penyembahan memang mencakup elemen-elemen itu. Itu memang penyembahan termasuk. Tapi penyembahan sebenarnya jauh lebih dari sekedar ekspresi. Yang disebut penyembahan adalah gaya hidup. Jadi bukan di gereja, tapi di rumah gaya hidup kagak benar. Penyembahan adalah refleksi dari gaya hidup kita
Itulah penyembahan kepada Tuhan. Jadi bukan, oh terima kasih, tapi gaya hidup. Semua tidak melakukan kebenaran Tuhan, percuma. Penyembahan lebih dari sekedar musik. Banyak gereja-gereja ya tergantung. Jadi apapun lagu itu kalau dinyanyikan dengan sungguh-sungguh dan ditujukan kepada Tuhan, nyambung, Tuhan terima. Karena lagu pun itu diciptakan oleh Tuhan. Entahlah saudara mau lagu keras, mau lagu lembut, itu cuma sistem dalam penyembahan. Harus lembut dulu, harus keras, itu sistem. Tapi Alkitab tidak bilang itu modelnya. Kita harus mengerti bahwa setiap bagian dalam ibadah adalah penyembahan. Doa penyembahan, pembacaan firman penyembahan, diam saat teduh itu penyembahan, mendengar khotbah, mencatat, memberikan persembahan, baptisan, semua itu penyembahan kepada Tuhan. Dan sebenarnya penyembahan itu adalah lebih dahulu ada daripada musik. Jadi mau musik, tidak ada musik, mau penyembahan tetap kepada Allah. Mau musik pelan ya saudara. Jadi sebenarnya apa yang saudara suka-suka itu ada song leader suka begini suka. Itu cuma suka saudara tapi itu bukan suka Tuhan. Yang enak begini yang itu cuma dari kesukaan saudara aja. Tapi bukan itu patokan Tuhan. Karena musik baru disebutkan dalam Kejadian 4 ayat 21 nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan seruling. Jadi penyembahan lebih dulu ada baru musik. Jadi penyembahan bukanlah musik, penyembahan lebih dari sekedar musik. Karena kita sendiri tahu gereja-gereja kan sekarang banyak. Ada yang tidak suka musik full, ada yang suka musik full, ada yang firman Tuhannya udah gak ada, musik semua. Tapi tadi dikatakan bahwa penyembahan adalah gaya hidup. Istilah dalam penyembahan kadang-kadang dilakukan keliru oleh jemaat-jemaat Tuhan. Karena semua jenis musik Tuhan suka. Karena Dia yang menciptakan musik. Mungkin kita yang tidak suka musik tersebut. Makanya tergantung ya, siapa yang suka. Orang-orang Kristen sering bertentangan dengan gaya musik yang dipakai dalam penyembahan dan dengan teguh mempertahankan gaya yang mereka sukai sebagai yang paling alkitabiah atau menghormati Tuhan. Kita tidak menemukan catatan musik dalam Alkitab tentang instrumen yang dipakai pada zaman Alkitab. Jadi yang penting hatinya. Karena sebenarnya gaya musik yang kita sukai lebih berbicara tentang diri dan latar belakang dan kepribadian kita. Ada kan orang kalau ke gereja lagu lembut-lembut tertidur dia. Ada orang tidak suka di gereja bising, kalau bisa ribut. Nah, anak muda semakin kencang, orang tua semakin. Jadi bukan modelnya itu ya. Kita aja, gereja-gereja aja yang punya model. Itu bukan model Alkitab. Tapi semua penyembahan diterima. Musik kita mau keras, mau lembut, ada yang pakai kidung jemaat, tetap diterima oleh Tuhan. Jadi ukurannya bukan kencang-kencang, full musik, ya kan? Ukurannya gaya hidup kita itu, orangnya yang penting. Nah, tidak ada yang disebut musik Kristen, yang ada hanyalah lirik Kristen. Kata-katanya lah yang membuat sebuah lagu sakral, bukan nadanya. Tidak ada nada rohani. Kalau kita mendengar sebuah lagu tanpa kata-kata, tidak bisa mengetahui apakah lagu itu Kristen atau bukan. Penyembahan tidak dimaksudkan untuk kepentingan kita. Suka-sukanya kita, menyembah terus, mau-maunya kita. Orang udah pada ada.
Terkadang kita mengikuti satu ibadah dan berkata penyembahan tadi sangat memberkati. Penyembahan tidak dimaksudkan untuk kepentingan kita. Penyembahan menyenangkan kita, belum tentu menyenangkan Tuhan. Asikkan sendiri. Ketika kita menyembah, tujuan kita adalah membawa kesenangan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau ada yang berkata aku tidak mendapat apa-apa penyembahan hari ini, berarti kita telah menyembah dengan alasan keliru. Penyembahan bukan untuk kita, penyembahan untuk Tuhan. Yesaya pasal 29 ayat 13. Oke. Kita baca dulu Yesaya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan kemuliaan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah yang dihafalkan. Hati penting, karakter hidup kita penting. Penyembahan bukanlah bagian dari kehidupan kita, tapi itu adalah kehidupan kita. Bukan bagian, tapi itu hidup kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan. Inilah rahasia gaya hidup penyembahan, melakukan segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Nah, kalau saudara melakukan sesuatu tidak melakukan kebenaran Tuhan, kira-kira untuk Tuhan enggak itu ya? Hal-hal yang saudara langgar, saudara tebak saja, saudara kerabas saja, kayak sudah tidak ada sinyal lagi untuk itu tidak benar. Kita berjalan dalam kebingungan. Nah, itu yang dikatakan kita sudah tersesat, tapi kita tidak menyadari bahwa sudah tersesat kita. Jalan aja terus. Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Itu kan? Tubuh. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukan kita punya raut muka, bukan kita punya kulit. Saudara make up bagus-bagus di kaca, itu untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk siapa? Atau untuk dirimu sendiri? Kayaknya firman Tuhan bagian lain berkata bahwa yang terpenting itu hiasan dalam dirimu. Kata-katamu, tindakanmu, bukan muka. Muka cantik terus tapi hati bobrok. Lebih banyak memoles yang kelihatan yang sebentar jadi tanah daripada yang rohani, yang kekekalan. Tuhan mau itu poles kerohanianmu supaya itu nyampe kepada kekekalan. Bukan ini bagian luar ini. Nah, lihat saya udah hitam gara-gara di kebun. Nggak masalah. Daripada di rumah terus, kagak ngapa-ngapain. Nah, pekerjaan menjadi penyembahan kita mendedikasikan kepada Tuhan dan melakukannya dengan kesadaran akan dimanapun saudara berada, saudara dapat menyembah dalam hati. Nggak usah di pojok-pojok, haleluya, di kantor. Dalam hatimu angkat itu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Daripada kau make up terus sudah mahal-mahal. Kau malas kasih persembahan, tapi make upmu minta ampun banyak. Di sini nggak ada, di sono ya. Nggak kasih perpuluhan, tapi beli ini beli itu. Di sini nggak ada, di sono. Inilah penyembahan yang sebenarnya, jatuh cinta kepada Tuhan. Karena kita cinta Tuhan. Oke, sampai di sini sesi 8 yang kita pelajari tentang penyembahan. Bukan hanya di gereja tapi gaya hidup kita. Karakter kita itu lebih penting. Oke, Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang disampaikan. Kiranya firman ini dapat
jatuh kepada hati-hati yang sudah digemburkan, yang mau menerima dan mau diubah oleh firman Tuhan. Supaya mereka dapat menyadari mungkin jalan, pikiran, tindakan, perbuatan mereka selama ini sudah melenceng dari kebenaran Tuhan. Kembalikan Tuhan. Kami diciptakan untuk kesenangan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kami sendiri. Sebabnya Paulus berkata, aku berjerih lelah, bersusah payah, supaya orang dapat menerima kebenaran firman. Jemaat Bahtera, ingat, engkau diciptakan bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk kesenangan Tuhan. Apapun yang kau peroleh, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kesenangan Tuhan. Banyak firman Tuhan yang dapat kita sudah terima tentang bagaimana menyenangkan Tuhan. Dengan hidup kita, dengan tubuh kita, dengan uang kita, dengan apapun. Sehingga hidup kita yang diciptakan Tuhan ini untuk tujuan kekekalan. Dan dalam dunia ini ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kecukupan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Bahtera yang Engkau sangat kasih ini Tuhan. Engkau tidak mau satupun jemaat Bahtera tidak diselamatkan. Kiranya firman-Mu dapat kembali mengarahkan kepada tujuan hidup mereka, yaitu Tuhan. Karena itulah tujuan kami ada di dunia. Bukan untuk kesenangan kita, tapi untuk kesenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-umat-Mu akan memberi persembahan, mengembalikan milik-Mu, tilik semua. Siapa menabur akan menuai. Siapa yang tidak menabur tidak akan mendapat apa-apa. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Akhirnya terimalah berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai umat-umat-Mu. Jemaat Bahtera yang Engkau sangat kasih dimanapun mereka berada. Saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Bahtera, tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, protokol tetap. Tapi pun kalau ada yang kena, silakan ke puskesmas dan dirawat. Isolasi itu dirawat, bukan saudara mau dimatiin. Oke, jangan lupa persembahan dan mengembalikan milik Tuhan. Karena itulah kunci berkat yang saudara akan terima, bukan saya. Kalau Tuhan sudah percayakan dari kecil kita lakukan, Tuhan percayakan lagi lebih besar. Oke, selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya.